Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Perawati. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah pengantar ekonomi. Materi yang pertama yaitu struktur pasar. Struktur pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, dan yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang berperan. Contoh, penjual sayur, daging, dan semacamnya. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar monopolistik. Dan yang ketiga, oligopoli. Untuk pasar monopoli, yaitu penjual tunggal yang menguasai pasar dan berkuasa menentukan harga. Contoh, perusahaan Pertamina atau PLTN. Yang kedua, monopolistik. Dalam pasar monopolistik terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contoh, perusahaan sabun ada merek Lifebuoy, Dettol, Shinjui, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pasar oligopoli. Di pasar oligopoli terdapat dua perusahaan atau lebih, tapi perusahaan tersebut menguasai seluruh jaringan pasar. Contoh, industri semen, perusahaan rokok, pabrik handphone, kendaraan, dan lain sebagainya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah suatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi, dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional: yang pertama, permintaan; yang kedua, penawaran; yang ketiga, konsumsi; yang keempat, tabungan; yang kelima, investasi; dan yang terakhir adalah kualitas sumber daya alam. Dalam pendapatan nasional ada beberapa konsep. Yang pertama, produk domestik bruto. Yang kedua, gross national product atau disingkat dengan GNP. Yang ketiga ada produk nasional neto. Yang keempat ada pendapatan nasional neto. Yang kelima ada pendapatan perseorangan. Yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang ketujuh, produk domestik royal bruto atau PDRB. Dalam pendapatan nasional ada beberapa metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode produksi. Yang kedua, metode pendapatan. Dan yang terakhir, metode pengeluaran. Upaya dalam meningkatkan pendapatan nasional juga ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan pembangunan nasional dalam segala bidang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan kesempatan usaha asing, mendorong dan meningkatkan usaha, membuka dan meningkatkan kesempatan berinvestasi bagi pemilik modal PMDN dan PMA. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konsumsi dan investasi. Konsumsi merupakan tindakan manusia untuk menggunakan barang atau jasa secara berangsur-angsur sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Faktor utama dari konsumsi adalah pendapatan. Di dalam konsumsi ada yang dinamakan dengan teori Keynes. Apa sih itu teori Keynes? Dalam teori Keynes, yang pertama ada hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Jika pendapatan disposable meningkat, maka konsumsi juga meningkat. Yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi marginal. Konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposable bertambah 1 unit. Yang ketiga, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposable total. Dan yang terakhir ada konsumsi dan tabungan. Untuk konsumsi dan investasi juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor ekonomi, contohnya pendapatan rumah tangga, kekayaan, jumlah barang, tingkat bunga, perkiraan massa, kebijakan pemerintah. Yang kedua ada faktor
demografi, contohnya jumlah penduduk, komposisi penduduk. Dan yang terakhir adalah faktor non-ekonomi. Setelah bahas konsumsi, kita akan bahas tentang investasi. Investasi merupakan keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan peluang untuk masa mendatang. Investasi konteksi ekonomi makro. Yang pertama, bentuk barang modal dan bangunan. Yang kedua, investasi persediaan. Kriteria dalam investasi. Yang pertama, ada payback periode, ada benefit, ada net present value, dan internal rate of return. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada tingkat pengembalian yang diharapkan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kondisi internal perusahaan, dan selanjutnya kebalikannya, yaitu kondisi eksternal perusahaan. Faktor yang kedua ada biaya investasi, dan yang terakhir ada MEC, tingkat bunga, dan MEI. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah, apa sih teori pengeluaran pemerintah? Artinya, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam pengeluaran pemerintah, ada beberapa sebab dari kegiatan pemerintah yang selalu meningkat, yaitu yang pertama, adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Yang kedua, adanya perkembangan demokrasi. Dan yang terakhir, timbulnya program kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, adanya perang. Yang kelima, adanya ketidakefisien atau pemborosan dan birokrasi. Dan yang terakhir, ada timbulnya program kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pengertian pengeluaran pemerintah. Apa sih pengeluaran pemerintah? Pengeluaran pemerintah adalah penggunaan uang dana sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Selanjutnya, penerimaan pemerintah. Pengertian penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah adalah dalam arti seluas-luasnya, yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang, dan penerimaan yang dihasilkan pemerintah. Jenis-jenis penerimaan. Yang pertama, ada pajak, restribusi, keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, denda-denda dari perampasan pemerintah, sumbangan masyarakat, dan terakhir pinjaman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pasar barang dan pasar uang. Pasar barang atau pasar komoditas merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Jenis-jenis pasar barang. Yang pertama, pasar barang nyata atau real yang memiliki bentuk fisik jelas, contohnya produk nyata. Dan yang kedua, ada pasar barang abstrak, artinya memiliki bentuk tidak terlihat, contoh online shop. Bentuk-bentuk berdasarkan area. Berdasarkan area ada pasar daerah, ada pasar nasional, dan ada pasar internasional. Dan berdasarkan jenisnya, yang pertama ada pasar konsumsi, dan yang kedua ada pasar produksi. Lanjut, pasar uang. Pengertian pasar uang adalah interaksi antara permintaan uang dengan penawaran uang. Yang diperjualbelikan dalam pasar uang bukanlah fisik uang. Tujuan dari pasar uang adalah 1. Memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2. Memenuhi kebutuhan kualitas. Yang ketiga, memenuhi modal kerja. Yang keempat, memperoleh penghasilan penjualan dengan suku bunga tertentu. Dan yang terakhir, membantu pihak yang mengalami kesulitan keuangan.
Selanjutnya materi yang terakhir, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan fiskal dan moneter? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Tujuannya adalah memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga. Fungsi dari kebijakan fiskal adalah mengalokasikan barang, mendistribusikan pembagian pendapatan nasional, memelihara keseimbangan ekonomi, dan menentukan arah dan tujuan bidikan prioritas pembangunan bangsa dan nasional. Jenis kebijakan fiskal yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yang kedua ada kebijakan fiskal kontradiktif. Lanjut, kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter itu apa sih? Kebijakan moneter adalah pengendalian agregat moneter seperti peredaran uang, kredit, perbankan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian. Tujuan dari kebijakan moneter adalah yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, ada kebijakan moneter ekspansif. Dan yang kedua, ada kebijakan moneter kontradiktif. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan bisa menambah ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.